lebih duluan longsornya atau yang tinggal ya? Iya. Ini kan memang banyak ya, artinya kita juga terkait dengan Iya. pengaturan Ah tata hah ah ruang hah. supaya masyarakat, apa namanya, tidak tinggal di situ. Ini masalah misalnya bagaimana kita, apa namanya, mengatur pembangunan pemukiman, misalnya kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang sudah terjadi? Nah, itu gimana Ya, tuh, kalau Kang? sudah terjadi sebenarnya kita, ada namanya Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Elina Putri di podcast Ngopedi, ngobrol pembangunan dan inovasi Jawa Tengah. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol asik, dan hari ini sudah bersama kita semua ada Bapak Safrudin, beliau adalah Sekretaris BPBD Jawa Tengah. Kita sapa dulu ya. Halo Pak, bagaimana kabarnya hari ini? baik, Mbak. Baik ya, alhamdulillah. Bapak, terima kasih Hmm. sudah hadir pada kesempatan ini, meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Bapak, menjelang akhir tahun dari BPBD, sibuk apa nih, Pak? Waduh, ini luar biasa ya. Ah hah. Kita musim penghujan, Mhm. kita pasti harus menyiapkan. Musim penghujan biasanya muncullah banjir, longsor, banjir bandang ya. Seperti ya kita jangan sampai seperti saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami musibah di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun di Aceh. Oke, baik-baik. Terima kasih Bapak sekali lagi sudah meluangkan waktunya hadir. Pak, pada kesempatan ini kita bakal ngebahas tentang urgensi literasi kebencanaan di Jawa Tengah. Baik, terkait hal itu Bapak, sebelum sebelum kita membahas yang lebih Mhm. mendetail terkait literasi kebencanaannya, eee, gambaran umum Jawa Tengah hari ini terkait kerawanan bencana seperti apa Bapak? Mungkin terkait literasi ya, saya akan ceritakan sedikit. Oke, boleh. Jadi dulu saya masuk di BPBD itu 2019, terus ikut namanya ekspedisi Destana Tsunami. Mhm. Apa sih ekspedisi tsunami itu? Dari selatan ke selatan, artinya di Jawa Tengah bagian selatan yang punya potensi tsunami, karena di pinggir pantai-pantai Pansel itu ya. Apa sih yang saya lihat saat itu? Ternyata masyarakat sangat ketakutan, bahkan sampai objek-objek wisata laut itu sepi. Kenapa? Ternyata mereka itu mendengarkan, sekarang kan medsos kan luar biasa ya, sehingga informasi itu begitu cepat sampai ke masyarakat tanpa kita berikan penjelasan. Apa sih? Akan ada tsunami. Padahal pesannya sebenarnya apa sih yang dari penelitian itu ada potensi tsunami. Hanya potensi, bukan hanya sih, nggak boleh menyepelekan Iya, nih. artinya hanya potensi, Ada potensi, memang punya iya. potensi, bukan berarti akan ada tsunami ya. Nah, akhirnya kan kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya, tapi potensinya ada. Ternyata masyarakat menerjemahkannya akan terjadi tsunami sehingga apa namanya, objek-objek wisata sepi, takut semua. Lah ini kan, oh berarti literasinya kurang ya Kurang. terkait dengan bencana. Inilah PR kami ya. Artinya dari situ, oh ada yang perlu ada yang perlu kita sampaikan ke masyarakat terkait apa saja sih kira-kira ancaman yang ada di Jawa Tengah. Itu 2019, sepi semua tuh wisata-wisata di Pansela, di Jawa Iya. Tengah. Ya karena ketakutan itu, ketakutan bahkan luar biasa ceritanya sampai anak sama orang tua itu, "Kita harus ngungsi sekarang," kan gitu ya. Padahal kejadiannya ya kapan kita nggak tahu, tapi potensinya ada, makanya kita harus siap, kita harus menyadari bahwa kita tinggal di daerah Rawan bencana. rawan tsunami saat Oke, itu. baik baik. Ini yang awal mungkin pentingnya literasi bahwa masih banyak, saudara-saudara kita mungkin yang belum begitu, apa ya, menyadari terkait dengan apa itu potensi, apa itu ancaman, Ancaman. apa itu kejadian kan gitu. Baik, Bapak terkait literasi kebencanaan sendiri, Iya. sebenarnya itu apa sih, Pak? Literasi kan, Mmm. bagian daripada proses kita, apa ya, menginformasikan, mengedukasi masyarakat terkait segala hal. Ini mungkin karena terkait dengan bencana ya, apa potensi ancaman yang ada di sekitar masyarakat. Karena kalau kita bicara ancaman kan hampir semua wilayah kita punya ancaman. Di selatan ada tsunami, ada megatrust, di tengah ada longsor, ada gunung berapi.
di utara itu juga ada banjir, ada rob. Nah, mau tinggal di mana? Kita kan tetap harus itu, tapi bagaimana kita bisa menyadari, bisa tahu, paham. Pertama kan kita harus tahu. Setelah tahu kan kita mau, yang setelah tahu dan mau, kita mampu mengatasi itu. Oke, baik, itu terkait literasi kebencanaan. Bapak Ya. melihat kemarin Jawa Tengah kan ada beberapa bencana besar atau sejumlah bencana besar Iya. terjadi seperti mungkin longsor di Banjarnegara, kemudian di Cilacap yang itu menelan korban jiwa. Berarti bisa dibilang adanya korban jiwa yang sekian itu, masyarakat di sana belum terliterasi terkait kebencanaan. Bisa dibilang seperti itu bagaimana Pak? Jadi belum, ya artinya ini pertanyaan sulit ini ya. Oke, Jadi terkait dengan kenapa kok sampai timbulnya korban? sampai Sebenarnya kan timbul korban. target kami terkait dengan pengurangan risiko bencana, yang mengurangi sebanyak mengurangi zero victim mestinya kan gitu. Tapi yang namanya bencana itu ada yang slow onset, ada yang fast onset. Yang slow onset, Oke, yang misalnya banjir, longsor ya. Terus yang fast onset tidak pernah kulon-wun, tiba-tiba datang tiba-tiba datang tanpa apa? prediksi Gempa. gitu ya. Sebenarnya kan eh, kita mungkin kurangnya di sini adalah early warning, yang mengingatkan kepada masyarakat, misalnya ada crack ya, ada tadi tanah yang rekahanan gitu, kita belum pasang EWS, sehingga kan kalau dipasang EWS minimal kita mengingatkan masyarakat ketika tanahnya gerak, sudah bunyi sirinenya, masyarakat sudah bisa waspada, karena kita nggak pernah tahu ya kejadiannya kapan kan gitu ya, tapi potensinya ada, tapi kita bisa lakukan upaya-upaya pengendalian ya, pengurangan risikonya melalui pemasangan early warning system. Oke, baik. Oke, masih berkaca sama bencana yang belakangan terjadi ya, masih longsor. Misalkan kita tinggal sebagai warga tinggal di suatu daerah yang rawan longsor nih Bapak. Apa sih yang harus kita siapkan gitu, biar nggak sebanyak itu korbannya gitu Pak? Iya, jadi ini kan kadang-kadang gini ya, lebih duluan longsornya atau yang tinggal ya. Iya. Ini kan memang banyak ya, artinya kita juga terkait dengan pengaturan tata ruang supaya masyarakat tidak tinggal di situ. Ini masalah misalnya bagaimana kita mengatur pembangunan pemukiman, misalnya kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang sudah terjadi? Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau sudah terjadi sebenarnya kita ada namanya standar PLN minimal untuk urusan bencana. Jadi layanan pertama, layanan informasi. Jadi kita harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada potensi longsor tadi ya, potensi longsor, dan siapa-siapa saja yang tinggal di daerah itu. Amanat dari SPM itu didata, by name by address yang tinggal di sini, ini bahkan siapa yang sudah disosialisasikan terkait dengan ancaman itu pun itu juga bagian dari mutu atas standar PH minimal untuk layanan informasi. Jadi kita melakukan edukasi terkait dengan potensi ancaman yang ada dan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri. Dan kita juga kita memasang alat-alat peringatan dini supaya masyarakat juga semakin terlindungi, karena bisa jadi malam hari, bisa jadi pagi hari, bisa jadi siang hari kan gitu. Minimal dengan early warning kan masyarakat juga akan di alert ya, di notif lah ya, ini loh sudah ada gerakan kan gitu. Baik. Nah, terkait edukasi tadi sempat Bapak sebutkan juga nih. Edukasi apa sih Pak yang dilakukan kepada masyarakat agar nantinya siap dan juga tangguh menghadapi bencana yang bakal terjadi? Kita sebenarnya terkait dengan PB sekarang, no one left is behind, penanggulangan bencana yang inklusif. Jadi tidak ada satupun yang tidak kita jangkau, tidak kita rangkul. Kita untuk melakukan edukasi pertama ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi mulai dari PK sampai perguruan tinggi pun kita ada. Namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana, ada juga Desa Tangguh Bencana. Baik, Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana. Jadi kita mendorong desa-desa satu, artinya mereka punya kekuatan, mereka punya
membuat ada kajian namanya RPP, ada Mhm. KRP, ada satgasnya, ada forum pengurangan risiko bencananya, yang kita harapkan itu akan apa namanya bisa menyampaikan kepada masyarakat desa ya. Kita kan nggak mungkin bisa langsung dari BPBD ke desa kan ya. Kita kuatkan dari desanya sendiri Oke, berarti gitu. untuk program yang desa rawan bencana itu heeh, Kita dekati dengan kita intervensi dengan pembentukan desa tangguh bencana, oke, termasuk desa tangguh. ya, Mhm. di dalamnya ada forum pengurangan risiko bencana, ada relawan bencana, ada kajian risiko bencana, ada rencana penanggulangan bencana di tingkat desa. Baik, berarti itu desa yang disiapkan untuk tangguh menghadapi bencana semua desa di Pemprov Jawa Tengah atau hanya beberapa desa yang punya potensi bakal ada bencana Iya, nih di wilayah tersebut, gimana ya, itu, Pak? kita memang apa namanya dengan berbagai berbagai Aha, keterbatasan ya, kita memang yang rawannya tinggi dulu baik. ya. Dan kita juga melakukan intervensi bukan dari BPBD sendiri, Mhm. kita kolaborasi dengan kabupaten, bahkan terakhir kita dengan KKN tematik. Kita libatkan perguruan tinggi, UNES, UKRIS gitu ya, untuk membentuk desa-desa tangguh bencana. Oke, nah masih terkait desa tangguh bencana, Mhm. kriteria desa tersebut sudah bisa dikatakan, oh desa ini udah tangguh menghadapi bencana, itu apa Bapak? Sebenarnya kan ada penilaian ketangguhan desa Aha, ya, ada perbannya sih untuk menilai ketangguhan desa, apa yang ada 20 indikator gitu ya, 20 indikator. Tapi bukan berarti ketika sudah 20 indikator ada itu juga terus tangguh ya. Memang ini by proses, bukan yang instan ketika kita bentuk terus jadi tangguh. Karena kadang-kadang yang namanya bencana juga sesuatu yang harus kita siapkan, kita tidak pernah tahu kapan terjadinya ya. Tapi kan yang bisa kita siapkan adalah bagaimana kita pertama menyadari bahwa kita tinggal di daerah rawan. Terus kejadiannya di situ apa, nanti apa sih potensi ancamannya banjir, longsor, dan apa-apa yang harus dilakukan pada musim penghujan yang harus dilakukan oleh masyarakat, mungkin membersihkan apa namanya sungai-sungai, parit dan sebagainya, atau misalnya di daerah yang rawan longsor, retakan-retakan atau saluran-saluran air yang bisa menjadi trigger longsor itu juga dibersihkan. Jadi kita mengedukasi mereka terkait dengan ancamannya. Pertama, ancamannya dan apa yang harus dilakukan sebelum kejadian. baik. Tadi Bapak berarti udah dijelaskan ya, bagaimana warga desa itu tahu ancamannya apa, kemudian yang harus dilakukan apa. Iya. Nah, pertanyaan saya Bapak, bagaimana warga masyarakat wilayah tersebut tahu adanya potensi atau ancaman bencana tersebut? Katakanlah mungkin kita tinggal di Semarang. Di Mm, Semarang potensi bencana apa aja sih yang bakal kita hadapi? Kita iya. tahu ancaman-ancaman tersebut lewat apa ini Bapak? Nah, pertama kita bahwa apa namanya, untuk penanggulangan bencana kita punya kajian risiko bencana. Mhm, Kajian risiko bencana itu apa sih? Isinya dokumen yang berisi tentang jenis ancaman apa yang ada di wilayah kabupaten itu yang bisa di-breakdown sampai ke desa. Sampai ke desa, sampai kecamatan. Apa-apa saja ancaman yang ada. Untuk Jawa Tengah kita punya KRB ada mhm. 14 jenis ancaman. Oke, apa aja itu Bapak 14? Banjir, Banjir? banjir bandang, longsor, likuifaksi, tsunami, gunung api, kebakaran hutan dan lahan, terus apa namanya, COVID gitu ya, terus megatrust, gempa. Wah, iya, Nah, itu juga di kabupaten, masing-masing kabupaten juga memiliki dengan baik. skala yang lebih detail daripada skalanya provinsi, dan jenis ancamannya pun berbeda-beda ya, karena kalau Jawa Tengah kan dari utara sampai selatan. Betul sekali. Nah, kalau yang di tengah mungkin beda, kalau misalnya kabupaten yang di tengah berbeda dengan kabupaten yang di utara yang punya laut maupun yang di selatan yang punya samudra. Oke, Bapak barusan disebutkan salah satunya itu ada megatrust juga. Ini Iya, kan, isu ini sekarang menjadi kadang jadi ketakutan Bapak, iya, bakal ada gempa megatrust, Jawa betul, Tengah salah betul, satunya. betul. Itu daerah mana Pak? Dan kita sebagai masyarakat yang berada di wilayah Mhm, tersebut, apa sih yang harus kita siapkan Pak? Kan kita nggak tahu nih, iya, bencana itu nanti bisa aja nanti sore atau mhm, lusa betul, atau betul.
bisa aja 1 jam ke depan. Seperti apa Bapak? Jadi terkait megatrust, kita kalau ngomong megatrust juga Iya. di Semarang juga ada loh kan Oh gitu ya. gitu, Kemarin baik. kan juga dari BRIN kan juga melakukan eh, apa ya studi terkait Mhm. dengan ancaman gempa di Semarang, ancaman sesar di Semarang ya. Kalau megatrust kan di selatan sebenarnya sumbernya dari subduction zone antara lempeng Eurasia dengan lempeng Australia. Nah, yang sebenarnya sekarang dari Pusgen juga, Pusgen Pusat Gempa ini baru merilis data terkait dengan sesar, ada 24 tambahan kalau nggak salah, terkait dengan ancaman gempa di sesar-sesar baru. Baik. Karena sumbernya dari mana? Oh, dari sesar itu ya, dari megatrust, termasuk sesar Semarang, sesar Baribis Gendeng di segmen Semarang juga ada yang saya pernah baca di kajiannya BMKG dengan skenario gempa dangkal magnitudenya 6,5 itu hampir 14 kecamatan di Kota Semarang juga intensitasnya cukup besar. 14 kecamatan di Di Semarang. Kota Semarang. Di daerah lain apakah ada juga Bapak? Ada. Jadi kan memang sesar Baribis Gendeng kan dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Segmennya ada di Pekalongan, Weleri, Pati, gitu. Ada beberapa segmen itu ya. Terus ada juga yang sudah lama, yang baru pun juga ada dari penelitian dari Pusgen, sesar-sesar baru yang tadinya belum ditemukan sekarang ditemukan. Ditemukan itu kalau boleh tahu Bapak, yang sesar-sesar baru yang ditemukan di daerah atau di wilayah mana aja nih Pak? Saya mesti buka bukunya nih kan gitu. Dan baik, hampir sesar-sesar yang ditemukan baru kan sesar aktif. Makanya didata jadi sesar baru. Oke, nah menghadapi ancaman atau potensi adanya gempa megatrust yang selama ini menjadi isu menakutkan bagi masyarakat, karena kita kebayang aja megatrust pasti gempanya gede banget. Kita harus bersiap apa aja nih Pak? Iya, sekarang katanya gempa itu tidak mematikan. Yang mematikan adalah infrastruktur yang rentan, rumah yang mungkin dibangun dengan kualitas yang konstruksinya kualitasnya buruk kan gitu ya. Memang ada mungkin bisa dilakukan dengan building code. Jadi kita bisa memetakan bangunan-bangunan berdasarkan kualitasnya, sehingga dengan potensi ancaman yang ada, kira-kira di mana bangunan-bangunan yang seperti apa sih yang collapse dan berapa jauh, kan itu juga terkait dengan dampak antara sumber dengan lokasi kan juga banyak dipengaruhi, ada berapa kedalamannya, geologinya seperti apa, gitu ya, kepadatannya juga seperti apa, itu ada kajiannya. Oke, harus ada kajiannya. Ada kajiannya memang seberapa dalam sumber gempanya, seberapa jauh sumber gempa permukaan kita dengan lokasi gempa, kondisi geologinya seperti apa. Oke, itu terkait gempa megatrust. Kalau misalkan saudara-saudara kita atau warga Jawa Tengah yang tinggal di daerah rawan longsor, yang harus kita siapkan apa nih Pak? Untuk rawan longsor kan, longsor satu biasanya biasa terjadi di daerah-daerah yang punya kemiringan, artinya di daerah-daerah pegunungan, lereng kan gitu ya. Apa sih yang perlu disiapkan? Pertama biasanya diawali dengan, kalau kita mungkin lihat kenapa sih tanamannya kok nggak jejek gitu ya? Iya. Banyak yang miring-miring. Itu kan sudah jadi pertanda bahwa memang ada gerakan tanah di situ. Gitu ya. Terus belum lagi nanti muncul retakan-retakan tanah ya, yang itu bisa menjadi sumber masuknya air ke dalam tanah. Nah, ketika airnya sudah sampai, apalagi di bawahnya itu lempung ya, sehingga dia lempung kan karakternya kan mengembang dan menyusut. Nah, kalau terisi kan airnya kan nggak bisa langsung ke bawah, airnya bisa jadi di situ jenuh sekali, akhirnya longsor. Jadi terkait longsor ya, masyarakat untuk mengamati lereng, mengamati apabila ada retakan-retakan, terus kalau ada misalnya saluran-saluran air, supaya airnya langsung bisa lari, jangan sampai airnya menggenang
di Oke. lereng-lereng itu. Ketika melihat indikasi-indikasi tersebut Bapak, ada tadi sejumlah indikasi, ada 3 kalau nggak salah Ya. yang disebutkan Bapak. Sebagai warga kita harus laporkah Pak? Atau setelah itu melihat adanya indikasi itu, atau kita baiknya udah Nah, lari aja lah menyelamatkan diri ya, sama barang-barang berharga, iya. gimana Pak? Tadi kan saya sampaikan bahwa kita kan membentuk desa tangguh bencana. Baik. Nah, di sana kan juga masyarakat untuk mengkaji apa sih ancamannya menurut mereka. Kan pengetahuan mereka juga kita uji apa sih? Oh, longsor itu ya. Nah, sebenarnya masyarakat juga mereka punya local wisdom ya, artinya bisa mengenali itu ya. Cuma kadang-kadang mungkin kurang peduli. Nah, disinilah kita dorong mereka untuk mengenali lingkungannya, terus juga memiliki pengetahuan apa yang harus dilakukan, gitu Oke. ya. Misalnya tadi ada rekahan, bisa ditutup, bisa juga mereka melaporkan. Tapi pertama mungkin yang nutup dulu lah, gitu Coba ya, dulu. dicoba Heeh. dulu kan gitu, terus diamati, terus dilaporkan supaya nanti ada assessment ya. Mungkin kita lihat bisa libatkan juga dari ESDM dengan BPBD Kabupaten Kota kan untuk melakukan assessment. Ini sudah diratakan gimana, apakah akan segera longsor gitu, atau mungkin nanti setelah itu kan bisa dipasang, kalau belum ada early warning sistemnya dipasang dari hal yang sederhana, misalnya kita pakai tali dikasih bunyi-bunyian, kalau talinya semakin gerak kan akan bunyi narik reng, itu juga bisa untuk sebagai early warning kalau memang kita belum bisa pasang early warning yang proper Oke, gitu ya. bisa jadi peringatan gitu ya. Peringatan ya. Oke, berarti tadi ada 3 indikasi itu juga sebenarnya sudah terjadi Pak di bencana kemarin, entah di Majenang atau di Banjarnegara. Kalau di daerah Majenang dan Banjarnegara ya memang kemarin kan satu pasti di lereng gitu ya. Jelas itu kan lereng-lereng, terus sudah dipetakan juga dari KRB-nya teman-teman di kabupatennya kan. Tadi kan saya bilang ada kajian risiko bencana. Semua kabupaten memiliki kajian risiko bencana, termasuk memetakan daerah rawan longsornya di mana sudah ada. Oke, baik. Baik, tadi kita udah bahas megatrust, kemudian longsor yang memang belakangan ini terjadi dan menelan korban jiwa ya Bapak ya, belasan puluhan. Kemudian bencana yang sering terjadi di Jawa Tengah, ini yang ketiga adalah banjir Bapak. Betul. Ini sangat langganan Bapak. Iya. Bahkan Semarang yang jadi ibu kota provinsinya Jawa Tengah pun kadang masih banjir Bapak. Ini bagaimana ini Iya. Bapak terkait ini? Betul. Jadi sebenarnya kan kita tiap tahun perang ya. Betul Perang sekali. dengan, kalau mungkin saya ini kan perang dengan hidrometeorologi basah, banjir dan longsor, dan perang menghadapi hidrologi kering, kekeringan, kebakaran hutan, kekurangan air. Hanya itu sebenarnya, karena kita memang punya musim 2, kemarau dan penghujan. Nah itu sebenarnya kan Mbak Sinya, kita kalau Jepang katanya ya selalu mengevaluasi apa yang kemarin dilakukan yang belum proper, sehingga ke depan semakin bagus ya. Terkait dengan banjir ya, yang ini di mana-mana kan sering banjir ya kalau musim penghujan, bahkan sampai tanggul jebol. Mestinya kan memang ada mitigasi struktural yang harus dilakukan, dan untuk mengurangi risiko bencana ya sebenarnya kan kemarin Pak Gubernur juga menyampaikan bukan tanggung jawab BPBD saja, tapi tanggung jawab semua, bagaimana mungkin teman-teman yang punya urusan sungainya juga dirawat, masyarakat juga terlibat, artinya satulah jangan buang sampah aja di sungai ya, di kali-kali, di parit, itu kan juga sudah sangat membantu supaya aliran air lancar. Terus ada juga memang yang secara alami di situ daerah genangan, karena kalau mungkin di geomorfologi namanya floodplain, dataran banjir itu ya. Kayak misalnya sekarang mungkin yang sudah direklamasi kan dulu memang tempat genangan air. Kita reklamasi, terus airnya kan nggak bisa di situ, akhirnya nyari tempat lain. Air kan prinsipnya juga mencari titik yang terendah. Nah, sebenarnya dari sektor juga banyak sih kajian, ada rencana pengelolaan sumber daya air yang dibuat oleh teman-teman PU, ada BPWS, ada Pusdataru, ada juga rencana pengelolaan das terpadu yang dibuat oleh teman-teman LHK, kehutanan lah ya. Semua perangkatnya sudah ada kan gitu. Nah sekarang kan
Kenapa banjir? Banjir kan karena air hujan yang tidak bisa ditampung oleh wadahnya kan itu ya. Wadahnya apa? Watershed. Kenapa sih kok sampai 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 tidak cukup, nggak sanggup menampung kan gitu ya. Ternyata ya banyak faktor ya. Oh ternyata resapannya sudah berkurang, sungainya sudah banyak sedimen. Betul. Nah, ya ini yang jadi PR kita ya, artinya ya mari kita jaga lingkungan kita lah kan gitu, supaya sungai-sungai itu tempatnya air ya menampung air kan itu, cukup untuk menampung air yang lari kan itu. Kalau nggak lari ke sungai kan air kan meresap ke bumi yang nanti pada saat musim kemarau kita masih punya cadangan air di tanah. Di tanah. Oke, baik. Berarti kita sebagai warga masyarakat untuk mempersiapkan diri ini biar tangguh nih menghadapi bencana Iya. banjir. Kita ngapain nih, Pak? Alah, Apakah barang-barang harus kita ungsikan dulu ke atas genteng atau seperti apa nih, Pak? sebenarnya kita ada namanya pertama apa katana, keluarga tangguh bencana. Oke. Memang harus diawali dari paling terkecil kan, setelah desa kan Lingkup keluarga. lingkup keluarga. Ada bahkan kita kenalkan juga dulu namanya tas siaga. Apa itu, Bapak? Tas yang sewaktu-waktu kita ketika kita harus evakuasi itu yang kita bawa. Oke, berarti sudah ada satu Sudah tas. satu tas itu isinya disiapkan. apa? Misalnya air minum, baju, terus yang tidak kalah penting adalah surat-surat berharga. Oh iya benar Bapak, setuju Gitu ya. sih. Surat-surat berharga itu penting banget. Lah, itu yang di tas siaga. Heeh. Sehingga ketika ini kita ngungsi udah bawa itu udah ya sudah minimal barang-barang kita sudah bisa kita selamatkan, termasuk kita ada pakaian, ada mungkin makanan yang bisa apa namanya mendukung kita kan gitu ya. Kita kan juga perlu makan, perlu minum kan gitu. Betul. Baru tahu nih, berarti harus menyediakan tas Tas siaga. siaga. Dan Oke. ada keluarga tangguh. Bukan cuma desanya saja, tapi juga kita mendorong keluarga tangguh bencana. Kita bisa bersinergi mungkin dengan keluarga yang artinya BPNK KB kan itu kan juga apa namanya bicara tentang keluarga ya kan gitu ya. Kita bisa bersinergi dengan BKKBN gitu ya. Baik. Pak, terkait program tadi ada program Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Itu Bencana. kan belum semua desa tersentuh. Ya. Yang mungkin bisa dibilang yang baru tersentuh itu desa-desa yang berpotensi Ya. akan adanya bencana. Untuk desa-desa lain, nasibnya gimana nih Oh. Pak? Apakah nanti ada edukasi khusus untuk desa-desa yang pasti kalau kita bilang bencana, semua wilayah pasti punya potensi dong. Tapi kan kita nggak tahu nih, mungkin yang didahulukan kan Bapak yang sampaikan tadi, yang didahulukan adalah desa-desa yang memang potensi yang Rawannya lebih besar. tinggi ya. Yang tinggi. Itu bagaimana Pak nasib desa-desa yang lain? Jadi tadi saya sampaikan kita intervensinya kan bukan cuma dari BPBD Oke. ANSI ya, tapi kan juga libatkan pelaku usaha. Mhm. Kayak kemarin dari Pertamina juga membentuk. Terus dan kita juga dengan KKN tematik. Mhm. Terus kita kolaborasi juga dengan teman-teman BPBD Kabupaten Kota. Dan kita sekarang kan juga untuk shortcutnya kan kita membentuk namanya fasilitator di kabupaten kota, sehingga ketika ada fasilitator kan kita lebih cepat untuk melakukan pembentukan dengan biaya yang jauh lebih efisien. Karena kan sumber dayanya sudah ada di kabupaten kota. Dari situlah kita kolaborasi. Kita sudah siapkan sumber dayanya, fasilitator untuk pembentukan desa tangguh di kabupaten. Kita nanti support untuk membayar fasilitatornya, kabupaten membayar misalnya kan untuk menyediakan konsumsi untuk masyarakat yang kita libatkan dalam pembentukan desa tangguh bencana. Oke. Terus kita juga dorong untuk KKN tematik dengan UNES, dengan perguruan tinggi, kita juga sudah kerjasama untuk mendorong itu. Yang memang yang cukup besar memang dengan UNES ya, UNES, UBRIS gitu ya. Tapi kita juga sudah kerjasama dengan 25 perguruan tinggi untuk melakukan KKN tematik untuk mendorong pembentukan desa-desa tangguh bencana. Oke. Cukup menarik yang KKN tematik ini, Bapak secara real mereka melakukan apa nih Pak untuk KKN tematik ini para mahasiswa? Ya, kami kan membuat modul agar mereka dengan modul itu bisa melakukan
pembentukan KKN tematik apa-apa saja sih yang harus pertama dilakukan. Jadi modulnya sudah kita Oh, sudah ada siapkan, modulnya, sudah kita siapkan. disiapkan. Kita juga melatih mereka, ya artinya apa namanya, dari pimpinan-pimpinan rombongan KKN tematik itu kita juga edukasi dan kita siapkan modul. Oke, berarti teman-teman sudah ada panduan Sudah ada modulnya panduannya. gitu, Iya. teman-teman yang KKN gitu. Iya. Baik, Bapak, terkait literasi kebencanaan, peran dari BPBD sendiri apa sih, Pak? Terkait dengan literasi, ya kita juga membuat apa namanya, kita terbuka ya di kantor dari pembelajaran terkait kebencanaan. Dari TK-TK kita layani. Dari TK-TK, Ada Pak? ya. Dari sekolah paling dasar ya, TK ini dari kan TK-TK beberapa paling TK bawah. itu sudah melakukan, minta diajari kami terkait dengan kebencanaan. Mereka datang, kami siapkan tim untuk mengedukasi mereka terkait, kita kenalkan lah terkait dengan ancaman, karena di Jepang katanya juga seperti mulai dari satuan pendidikan yang terendah kita kenalkan, gitu ya. Ada beberapa kita sudah, mereka datang ke kantor, mereka berkirim surat, kami ingin diajari, gitu ya, terkait dengan kebencanaan, kami layani. Termasuk kami diundang juga kami layani, karena memang tugas kita kan juga melakukan edukasi, peningkatan literasi terkait dengan kebencanaan. Baik, itu dimulai dari paling Dari bawah, paling bawah. dari TK. Iya. Pak, saya penasaran kalau ngajarin anak-anak TK, diajarinya gimana, Pak? Kalau misalkan para mahasiswa nih, kan udah ada gambaran, oke, banjir seperti ini. Paling nggak mereka sudah punya penalaran gitu kan. Tanpa diajarin pun, oke, banjir apa sih harus kita lakukan gitu, yang anak-anak mahasiswa atau teman-teman mahasiswa. Kemudian untuk SD, SMP sudah bisa lah. Nah, untuk TK, SD ini bagaimana Pak ngajarinya, Pak? Kami punya apa namanya, tim ya, untuk mengenalkan kebencanaan kepada mereka. Ya, artinya sesuai dengan lebih banyak main ya, tapi mainnya main yang edukatif kan itu ya, terkait dengan kebencanaan. Ada kita punya apa ya, kayak wayang kan gitu ya, dongeng, macam-macam yang kita lakukan. Alat, kita mengenalkan alat dan sebagainya. Jadi mereka, kita membentuk tim khusus untuk edukasi itu, termasuk juga modulnya untuk, oh kalau yang TK seperti ini, mulai dari mana sampai kemana, kita sudah siapkan. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan timnya, terus apa yang harus apa namanya, konten apa yang harus disampaikan sudah kita siapkan. Sudah siap semuanya. Sudah. Jadi kalau misalnya ada pemirsa yang pengen main ke BPBD, oh dipersilahkan, silakan. Iya, silakan kirim surat. Nanti kan kami juga harus apa namanya, merespon kira-kira kapan kami bisa layani. Dan free. Free ya, Pak? Free, cuma-cuma. Coba-coba, bisa dicoba ini. Ya. Untuk persiapan menghadapi bencana biar tangguh. Iya, karena kita harus memang tugas kami untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Bapak, kemudian nih Pak, kalau terkait inovasi yang sedang dilakukan BPBD sendiri Pak, untuk membudayakan masyarakat agar tangguh bencana, bagaimana nih Pak? Yang dilakukan dari BPBD apa aja nih Pak? Ya. Untuk menyiapkan masyarakat biar tangguh menghadapi bencana. Jadi apa namanya, ketangguhan itu memang proses ya, yang perlu dibangun secara terus-menerus gitu ya. Bukan berarti bahwa ketika kita buatkan ini sudah jadi tangguh ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa kita membentuk desa tangguh bencana. Inovasinya juga macam-macam. Misalnya di Kabupaten Wonogiri, pembentukan desa tangguhnya itu menggunakan dana desa. Menggunakan dana desa. Tidak ada dari APBD, APBN apalagi? Dari dana desa untuk percepatan apa namanya, pembentukan desa tangguh bencana digunakan dana desa. Dan itu sebenarnya juga dimungkinkan. Itu kan juga bagian dari inovasi bagaimana kita bisa mempercepat pembentukan desa-desa tangguh, sehingga literasi bencananya juga semakin apa namanya, menjangkau ke pelosok. Mungkin kita juga perlu terkait dengan, kalau kita belajar terkait dengan apa namanya, keberhasilan kita swasembada ya, sejak zaman Orde Baru kan kita ada penyuluh ya, penyuluh pertanian, sehingga sekarang kan kita bisa swasembada. Itu kan juga proses yang luar biasa effortnya kan gitu ya. Ini kan juga kita bisa berkolaborasi, nanti inovasinya kita bisa berkolaborasi dengan para pihak. Contoh pada saat kita
ekspedisi Destana Tsunami. Mhm. Kita ada ngaji bencana. Jadi kita melakukan edukasi di musola-musola gitu ya, di pasar untuk mengenalkan terkait dengan kebencanaan. Bahkan baru saja kemarin kita kerjasama dengan BNPB melakukan edukasi kebencanaan pada UMKM. UMKM. Iya, karena kan sekarang kan bencana kan bisa menghancurkan apa yang sudah kita bangun sejak dulu. Ya contoh lah sekarang kita di Sumatera Utara, Aceh kan itu ya, sawah yang sudah kita bangun lenyap, jembatan, jalan yang sudah kita siapkan juga lenyap. Gitu ya. Itu kan juga bukan cuma fisik saja yang kerusakannya, tapi masyarakatnya pun usahanya juga Ikut lumpuh. ikut lumpuh. Perekonomian Makanya kemarin lumpuh. kan kita edukasi juga terkait dengan UMKM untuk bisnis sustainable business kan gitu ya. Oke, berarti teman-teman UMKM juga mendapatkan Sudah kita sasar edukasi. juga edukasi juga. Belajarnya apa Bapak kalau teman-teman UMKM? Pertama kan memang dia harus tahu bahwa satu, dia tinggal di mana sih, ancamannya apa sih, kan gitu ya. Terus bagaimana sih mengenali, bagaimana kalau sudah kita tahu ancamannya kan kita harus sudah tahu kan bisa kita selamatkan, menyelamatkan diri kan, menyelamatkan asetnya, menyelamatkan usahanya kan gitu ya. Oke, seenggaknya para teman atau pelaku UMKM ini tahu ya apa yang pertama harus disiapkan, yang harus diselamatkan terlebih Iya. dahulu. Termasuk kan juga misalnya asuransi kalau perlu kan gitu ya kan, supaya ada transfer risikonya sehingga atas usahanya masih terjamin karena usahanya diasuransikan. Oke, ya tadinya nggak kepikiran Bapak. Nah, kan kita Iya benar. Ternyata UMKM juga perlu ya edukasi perlu. terkait ini Iya. kebencanaan. Baik, Pak tadi sempat disebutkan ada daerah tangguh bencana, ada desa di Wonogiri. Ya. Bisa diceritakan Pak, dan juga mungkin ada desa-desa lain sebagai percontohan Iya. desa tangguh Jadi bencana? dana desa yang untuk membentukkan ya memang jadi di Wonogiri itu hampir mungkin 70% pembentukan desa tangguh bencana itu didanai dari dana desa. Kenapa bisa seperti itu? Memang saat itu bupatinya membuat edaran bahwa dana desa bisa digunakan untuk pembentukan desa tangguh bencana. Oke. Baik, selain desa di Wonogiri Bapak, desa tangguh bencana mana lagi pun ya Pak yang ada? Hampir semua kabupaten hampir semua kabupaten kan sudah membentuk, baik artinya yang kami bentuk maupun menggunakan APBD kabupaten kota. Termasuk juga ketika kita KKN tematik, kita juga koordinasikan dengan BPD kabupaten kota. Ini kami support dengan KKN tematik untuk pembentukan desa tangguh. Anda nanti tinggal dari BPD kabupaten kota mendampingi. Oke, baik. Pak, terkait literasi kebencanaan daerah, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi dari BPBD dalam menyampaikan dan juga mengedukasi masyarakat terkait kebencanaan daerah itu sendiri, Pak? Iya, karena bencana itu uncertainty ya. Beda mungkin kalau kita dengan nanam padi, kalau nggak dipupuk, nggak ada hasilnya. Betul sekali, setuju Bapak. Ini kan perubahan mindset ya. Perubahan mindset itu memang perlu usaha yang keras ya, untuk satu menyadarkan saja kan, pertama kan awareness-nya yang harus kita bangun, kesadaran ya, bahwa oh iya saya tinggal di daerah rawan banjir, di daerah rawan longsor, di daerah rawan gempa gitu. Kadang-kadang kan juga nggak pernah kok gitu ya, kita kan bukan ngomong terkait dengan kejadiannya, bahwa Anda tinggal di potensinya gitu ya. Kadang-kadang masyarakat kalau belum kejadian itu belum sadar gitu ya. Setuju sih. Belum sadarnya kalau sudah kena banjir, iya kan gitu ya. Padahal munculnya kan penyesalan itu ya. Nah mestinya kan kita mengedukasi kan supaya mereka siap, tahu kan gitu ya. Sekarang bahkan dari BNPB kan juga sudah menyiapkan namanya Inaris Personal. Apa itu Bapak? Inaris Personal artinya ini bagian dari literasi juga. Nanti jenengan juga bisa unduh di Play Store. Jadi dimanapun panjenengan berada, itu Inaris bisa menginformasikan ancaman apa yang ada di sekitar panjenengan berada, apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah pada saat
Dan itu sudah terinformasikan. Berarti itu bentuk aplikasi gitu ya Bapak Aplikasi. ya? Bisa kita akses melalui Bisa Play Store diakses atau Play App Store Store. maupun App Store. Namanya Inaris Personal. Inaris Personal, mungkin Iya. pemirsa Garuda TV bisa download ya. Ya, Inaris Personal. Jadi jenengan nanti terinformasikan. Saya di Semarang misalnya kan, bahkan sampai di mana di Dedapsari di kantor kami kan misalnya. Ancamannya Pak banjir gitu ya. Banjir ininya skalanya seperti apa? Sedang, rendah, tinggi, gempa seperti apa? Sudah muncul di situ. Nanti juga dibuka lagi apa yang harus dilakukan sebelum pada saat kejadian. Oke. Itu juga muncul di Inaris Personal. Oke, baik. Mungkin pemirsa bisa mencoba mendownload, apalagi yang suka bepergian nih. Biasanya dari satu kota ke kota Betul. lain, ini bisa menjadi salah satu tindakan preventif ya Bapak Iya, ya, preventif pencegahan. pencegahan. Biar kita tahu nih ketika menghadapi bencana yang kita nggak bisa prediksi datangnya kapan, tidak bisa ditebak gitu kan. Baik, Pak, tadi Bapak menyebutkan kesadaran menjadi PR utama, menciptakan kesadaran masyarakat. Saya teringat bencana Merapi, Gunung Merapi meletus yang dulu ada juru kuncinya, Mbah Marijan, itu di detik-detik terakhir menolak untuk evakuasi. Itulah itu kan artinya bahwa apa ya itulah susah, itu kan yang harus antara apa yang mereka yakini bahwa mungkin kan dia berdasarkan pengalaman ya, tapi kan pengalaman juga belum tentu seperti yang dulu-dulu kan gitu ya. Ternyata kan berbeda dengan apa yang dulu mereka alami. Akhirnya ya menjadi korban kan gitu ya. Iya, pada akhirnya menjadi korban. Iya. Itu pembelajaran untuk kita semua. Iya. Sih. Dan itu ya memang ya itulah yang harus kita terus menerus upayakan adalah proses penyadaran terkait dengan ancamannya kan gitu ya. Baik. Oke, Pak, untuk menanamkan kesadaran sejak dini. Tadi Bapak bilang adalah ketika kita mempelajari literasi kebencanaan, itu kita bisa belajar mulai dari lingkup terkecil, yaitu lingkup keluarga. Bagaimana kita mengenalkan ke anak nih Pak? Iya. Dan juga keluarga nih, lingkup kan paling kecil keluarga. Ketika keluarga tangguh, otomatis satu desa tangguh, satu kota kabupaten tangguh, satu negara tangguh Bapak. Seperti apa? Jadi memang untuk anak, tadi kan saya sampaikan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sebenarnya kan potensinya banyak yang bisa kita mungkin kolaborasikan ya, misalnya dengan forum anak gitu ya. Karena forum anak juga ikut ikut acara juga di kebencanaan di Bali saat itu. Kita juga bisa dengan forum anak. Artinya dengan melalui forum anak kan kita bisa melakukan literasi kebencanaan. Ke depan nanti kan kita kolaborasi lah. Artinya kita kan inklusif ya, dengan jangankan dengan anak, dengan yang disabilitas kan kita punya dengan LIDI, layanan inklusif disabilitas. Gitu. Jadi mulai SPAB kan juga ada anak juga kita sasar ya, mulai dari TK, PAUD, TK sampai jenjang pendidikan yang di atasnya. Baik, sebelum saya menanyakan yang terkait layanan inklusi disabilitas, ini kan cukup menarik ya. Balik lagi ke keluarga Pak, kita sebagai orang tua nih Pak, kalau tadi kan mungkin bisa mencoba di forum anak belajarnya, atau mungkin di sekolah yang menyediakan atau memediasi adanya pembelajaran terkait literasi kebencanaan. Kalau sebagai orang tua nih Pak, saya ngajarin ke anaknya gimana Bapak dan ibu-ibu muda lain yang punya anak gitu, anak kecil, biar Dek, kamu tuh kalau ada banjir kamu harus kayak gini. Seenggaknya kita kan nggak pernah tahu bencana datang nih Pak. Mungkin ketika bencana datang, kita ada di samping anak, kita bisa evakuasi anak gitu. Tapi ketika anak itu sendirian Bapak, kita kan nggak pernah tahu nih Pak. Kita harus kasih taunya bagaimana ini Bapak. Tadi kan kita sampaikan ya, ketika kita harapkan kan SPM tadi ya, bagaimana kita mengedukasi siapa sih masyarakat yang sudah kita edukasi ya, terkait dengan ancamannya. Diharapkan kan masyarakat itu kan menjadi agent ya, agent of change gitu ya, agen perubahan terhadap dirinya, terhadap lingkungan, terhadap keluarganya, maupun terhadap lingkungannya ya. Pertama kan memang kepada dirinya, terdekat kan ke keluarganya, anaknya, suaminya, kalau yang sudah diedukasi istrinya kan gitu. Dan sebagai memang disinilah sebenarnya kita perlu kolaborasi ya. Misalnya kan tadi saya sampaikan ngaji bencana, kita mengedukasi kebencanaan lewat pengajian gitu ya.
di pasar, di sekolahan. Jadi semua kita sasar. Itu dulu pernah kita lakukan pada saat ekspedisi Destani Tsunami, ngaji bencana, ke pasar juga kita edukasi terkait bencanaan, ke sekolahan itu ya. Oke. Ini kan memang bencana sebenarnya kan paling memungkinkan ya ketika kita ngomong kurang air ya. Tapi airnya nggak menimbulkan bencana kan nggak jadi asik ya. Tapi ketika kita ngomong air menjadi banjir itu kan, oh ada yang perlu diperbaiki nih kan itu, sungainya, lingkungannya kan gitu, karena ternyata berdampak kan gitu ya. Jadi kita kan akan mendorong pengaruh utamaan bencana di seluruh sektor. Kemarin juga dari PKK sudah, Dari PKK sudah gitu. PKK? Ada aja terkait kebencanaan di Sayung kalau nggak salah itu ya, kemarin juga ada di TPKK provinsi. Terus kita juga mungkin perlu juga nanti ke depan bisa mendorong brand ambassador ya, mungkin ibu-ibu PKK TPK di kabupaten itu bisa kita lombakan jadi brand ambassador ibu peduli bencana gitu ya. Terus kita juga bisa jadikan nanti forum anak jadi brand ambassador untuk anak peduli bencana. Jadi bisa kita banyak sebenarnya cara yang kita, untuk satu tadi literasi ya kan gitu ya. Karena tanpa literasi kan kita akan jumut ya gitu ya. Kita akan nggak pernah tahu kan. Selain itu juga medsos kita kan juga terus menginformasikan terkait dengan kebencanaan. Baik. Sebelum membahas terkait medsos nih Pak, tadi sempat disebutkan ada layanan inklusi disabilitas. Ya. Itu bentuk layanannya seperti apa Pak untuk teman-teman kita yang disabilitas? Nah, jadi kadang-kadang kan kita kurang mengerti barangkali ya, menganggap bahwa apa yang kita kurang menyadari kekurangan mereka, sehingga kan kita sekarang membentuk layanannya itu dari mereka untuk mereka. Mereka juga punya kemampuan, hanya kemampuannya kan berbeda dengan kita. Setuju, baik. Karena itu ya bukan berarti dia semua harus ditolong, nggak mampu kan. Betul. Mereka sebenarnya mandiri. Iya, disinilah kita juga, mereka bukan objek, tapi mereka juga subjek. Mereka juga berhak atas informasi, atas layanan, dan mereka juga bisa menolong sesamanya kan gitu. Kalau antar mereka kan mereka tahu seperti apa sih kan gitu yang harus dilakukan gitu ya. Dan kita sekarang mungkin hampir 35 kabupaten yang sudah kita bentuk LIDI. Kan kita ada 35 kabupaten kota, kalau tidak salah kita sudah 33 LIDI yang kita bentuk. Sudah ada 33 kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah ya Pak ya, sudah terbentuk untuk melayani teman-teman yang disabilitas. Mereka juga bisa kok, misalkan kita dapur umum, kita libatkan mereka, layanan khusus untuk mereka sama mereka kan gitu ya. Oke, biar mereka juga bisa tangguh menghadapi bencana. Iya, yang pasti mereka bukan objek. Betul, tapi setuju. Dia juga subjek. Oke, luar biasa. Nah, terkait media sosial Bapak, bagaimana dari BPBD mengedukasi masyarakat lewat media sosial Pak? Apalagi nih untuk meluruskan mungkin kabar simpang siur dan lain sebagainya, kita tahu Bapak media sosial akhir-akhir ini seperti apa gitu. Betul. Tadi saya pertama kan sampaikan ya, begitu media sosial itu luar biasa kan, ketika yang disampaikan hanya potensi, terjemahannya kan akan terjadi. Betul. Akan terjadi, padahal di sana ada potensi tsunami. Ternyata yang diterima masyarakat, besok ada tsunami, sehingga mereka juga tadi saya sampaikan, sampai industri wisata di Laut Selatan itu juga sepi kan gitu ya. Sepi karena mereka takut semua, takut. Nah ini ya, peran media sosial kan sangat penting. Disinilah artinya jangkauannya juga luas kan gitu ya. Dan kita juga kerjasama dengan RRI Kentongan. Oke, apa itu Bapak? Kentongan itu? Jadi kita mengedukasi masyarakat dengan kerjasama dengan RRI untuk
edukasi terkait Oh, kebencanaan. kentongan nama program ya Kan ini namanya ya? program Oh, nama program. kentongan. Soalnya kalau nggak salah di budaya Jawa sendiri kan kentongan itu kan ada tanda tanya Iya, itu kan, kalau untuk misalkan pelan warning system kan gitu. betul. Namanya kentongan, kita kerjasama dengan RRI ya Mhm. untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kebencanaan. Oke, Termasuk juga di medsos kita, di IG kita, PPID kita kan juga kita sampaikan informasi-informasi yang serta-merta, informasi setiap saat kan gitu. oke. Pak, melanjutkan tadi di pembukaan tadi kan Bapak sedikit menyinggung terkait ekspedisi tsunami yang Iya. mengakibatkan sampai pariwisata lumpuh gitu kan. Mhm. Boleh diceritakan Pak, endingnya itu membalikan lagi masyarakat biar gak takut lagi, itu Eh, bagaimana Pak? Cerita Pak, boleh? Nah, ini kan yang di selatan khususnya kan selatan juga cukup maju ya. Heeh. Hampir semua desa yang di selatan Jawa, baik di Kebumen, Purworejo, Cilacap, itu sudah dibentuk Destana Tsunami. Apa itu Bapak? Desa Tangguh Bencana Tsunami. Oh, Desa Tangguh Bencana Bencana Tsunami. Tsunami. Karena saat itu kan memang ada hasil penelitian bahwa di selatan Jawa kan megatrust dan tsunami. Terus mereka mungkin belum well informed itu ya, belum well informed. 2019 mereka saya kebetulan ikut dan saya baru masuk. Oh ternyata gini Pak, gini ceritanya Pak loh. Padahal ini baru, ternyata memang masyarakat mungkin kita harus edukasi terkait dengan apa itu tsunami. Dan kita juga susun, selain Destana, kita juga bikin Rencon Tsunami, rencana kontingensi tsunami. Jadi kita geladikan juga dengan masyarakat, kita melakukan geladi dengan masyarakat terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika gempa dengan ciri-ciri laut surut dan gitu. Apa yang harus dilakukan? Anda secepatnya harus lari. Kita geladikan. Kan ada golden time berapa menit Anda harus mencapai titik terjauh. Oke, berarti sampai geladi ya Pak ya? Sampai geladi ke Oke. masyarakat. Gitu. Seberapa besar ketakutan itu menghantui masyarakat Pak saat itu? Bisa digambarkan nggak Pak? Saya jadi penasaran. Kalau yang 2019 ya, Yang 2019 itu yang saya dengar memang satu, itu sepi memang. benar-benar sepi. Sepi. Berarti bisa dibilang UMKM sampai Sepi, lumpuh iya. semuanya, Sepi itu. perekonomian. Terus bahkan ada yang mau ngungsi. Serius Bapak? Berantem antara anak sama orang tuanya. Pokoknya kita harus ngungsi sekarang. Wow, sebegitu takutnya mereka. Sebegitu takutnya. Karena salah memahami. Salah memahami bahwa itu potensinya ada. Kapan terjadinya? Pastinya kan ada triggernya apa? Gempa yang berapa? Terus dengan diciri seperti apa tsunami itu akan muncul? Ya ini kan mungkin memang kalau kita lihat di Aceh kan ada semong ya, di Semele itu, Semele kan ada semong. Peristiwa tsunami yang dituturkan oleh mungkin nenek mama mereka ya, nenek mama tua tengganilah orang-orang tua itu ya, yang pernah mengalami sehingga kan nggak putus ceritanya. Oh kalau ada seperti ini Anda lari cepatnya ke bukit. Nah mungkin karena di sana kan kejadiannya kan tidak melebihi satu generasi kan itu, jadi terinformasikan. Saya juga orang selatan ya, saya orang Kebumen, rumah saya juga dekat dengan laut. Saya nggak pernah kok kenal tsunami sebelumnya. Belum kenal Bapak? Belum kenal. Oke. Ya karena kan artinya orang-orang tua kami juga tidak pernah mengenalkan itu. Tapi kalau mengenalkan gempa, ya. Mengenalkan gempa, yang kami dengar saat itu, yang kami terima adalah, ono nogone sing ngulet. Ono nogone sing ngulet. Dan memang karena kita selatan ya, kan ada subduction zone yang memanjang. Lah itu ngulet kan merilis energi. Iya benar. Jadi gempa. Ya itu yang kami terima bahwa ini ono gempa berarti ono nogone ngulet. Dan itu mungkin dulu belum bisa dijelaskan dengan sains ya, ternyata di situ kan subduction zone antara Eurasia dengan Australia. Nah kalau dia gerak, dia akan merilis energi yang menjadi gempa. Tapi tsunami kami tidak pernah dijelaskan oleh orang-orang tua kami. Oke, belum dijelaskan berarti belum saat dijelaskan. itu ya? Mungkin
apa ya, terlalu panjang durasinya kan gitu Oke, terkait baik. dengan tsunami sehingga bisa lintas generasi kan gitu ya. Kalau yang di Aceh kan di Simele kan sampai ada semong itu namanya kan, Semong. semong gitu ya. Jadi local wisdom yang dituturkan mulai dari ayunan gitu Oke. ya. Diingetin bahwa oh ini kalau tsunami kayak gini kan gitu. Ya namanya bukan tsunami Iya. tapi Dengan bahasanya mereka dengan lah. bahasa mereka. Oke, berarti tapi saya juga ingat Bapak orang Jawa itu kan terkenal sama ilmu titannya, Pak. Iya. Tadi ada naga ngulet dan Iya, lain sebagainya. Mungkin ada peribahasa-peribahasa lain yang sebenarnya sudah dituturkan dari dulu, betul. diajarkan ke kita Iya. karena peribahasa-peribahasa itu dipakai karena mungkin yang seperti yang Bapak sampaikan tadi belum ada Sains yang sainsnya. menggali Iya, gitu tapi ya. orang Jawa dulu udah niteni, Iya, sudah betul, niteni gitu ya. betul. Makanya Oke. muncul kan juga kadang-kadang pohon angker kan gitu Nah, ya, itu gitu. menjaga kelestarian hutan sebenarnya. Kadang sumber air ternyata di situ ada mata Ah. air. Akhirnya kan mungkin karena apa yang paling memungkinkan ditakuti hanya angker, akhirnya Labeli. dilabeli angker kan gitu. Iya, Ya iya. sudah akan kita ikuti kan. Tapi apa di balik itulah yang mestinya harus kita kaji dengan sains sekarang kan Oke, gitu. karena perkembangan ilmu dan teknologi yang Ilmu dan saat ini teknologi. sangat luar biasa. Iya. Nah, Pak, melihat tadi ada ekspedisi tsunami yang dilakukan. Untuk mencegah biar tidak terjadi lagi nih Pak, ketakutan-ketakutan masyarakat yang dilakukan apa ini Pak? Yaitu kita gladi kemarin juga kita juga baru gladi kerjasama dengan Pertamina, karena di sana kan juga ada pipa Pertamina yang apa namanya, bagaimana sih kalau pipanya pipanya bocor apa yang harus dilakukan. Jadi gladi itu kan satu mengingatkan masyarakat ya, dan supaya nggak lupa kan gitu ya. Yang paling memungkinkan itu terus kan gladi. Kita nggak pernah tahu, ya kita kan terus belajar supaya jangan sampai lupa apa yang ada di depan kita. Oke, jangan Karena gladinya juga nanti libatkan mulai dari anak-anak, orang tua dan sebagainya terlibat. semuanya terlibat. Semuanya Apakah terlibat. gladi tersebut juga dilakukan nih Pak di desa-desa yang rawan bencana? Iya. Juga dilakukan Ya, Pak? justru itulah salah satu misalnya hasil dari Destana kan desa mampu mengalokasikan anggarannya untuk gladi supaya masyarakat selalu diingatkan terkait dengan ancamannya. Ancaman bencana. Sehingga apa yang harus dilakukan kita harus siap kan gitu. Karena di Jepang katanya kan penyelamatan itu evakuasi mandiri yang paling banyak dilakukan. Kenapa? Karena mereka sudah terinformasikan. Sudah Ya, teredukasi dengan baik dengan gitu ya. baik. Ketika kita bisa menyelamatkan diri sendiri, kita bisa membantu orang lain. Iya. Contohnya seperti itu ya Bapak Iya, ya. gitu. Baik, luar biasa. Bapak terakhir Pak yang ingin saya tanyakan, jadinya ingin saya sampaikan. Ada pesan yang mau disampaikan nggak nih Pak untuk para pemirsa biar kita siap menghadapi bencana, biar tangguh nih secara mandiri dan minimal juga secara sekeluarga ini Pak. Iya, jadi kebencanaan adalah suatu yang keniscayaan ya, sehingga kita harus selalu aware terkait dengan apa ancaman di sekitar kita, gitu ya, bahwa kita bisa menyelamatkan diri karena kita tahu caranya bagaimana, apa ancamannya dan caranya bagaimana menyelamatkan diri, dan itu harus kita tanamkan mulai dari keluarga kita, dari diri kita ke anak kita, ke lingkungan sekitar kita, supaya kita siap dan kita bisa selamat. Oke, kita harus menanamkan kepedulian ya Pak ya. Kepedulian, kemudian dan juga awareness ya. Awareness diri kita sendiri dan juga minimal satu keluarga lah ya. Orang terdekat kita terkait kebencanaan. Biar kita bisa siap sigap gitu ya Pak ya, menghadapi bencana yang bakal terjadi, karena bencana itu sendiri seperti yang Bapak sampaikan tadi itu sebuah keniscayaan, bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, bahkan di tempat yang sebenarnya potensinya itu sangat kecil bisa terjadi, seperti itu ya. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya sudah hadir di podcast Ngopeni hari ini. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu untuk Bapak dan juga titip salam untuk teman-teman BPBD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bahwa kebencanaan itu hal yang sangat penting. Baik,
Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi obrolan kita hari ini di podcast Ngopeni, ngobrol pembangunan dan inovasi Jawa Tengah. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.